Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kedua yang akan membahas materi ke-9, yaitu tentang kebijakan fiskal dalam perspektif Islam, yang akan dibahas oleh anggota kelompok, yaitu ada Zidan Fatur Rahman, Sinta Alfiani, Rahmi Rahma Silmiawati, Nida Syahidah, dan Nenden Nur Fatimah. Bahasan pertama mengenai struktur APBN Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yang A. Alokasi pengeluaran pada masa Rasulullah SAW 1-11 Hijriah atau 621 sampai 632 Masehi. Pada masa pemerintahan Rasulullah, perkembangan ekonomi tidaklah begitu besar. Ini dikarenakan sumber-sumber yang ada pada masa itu belum begitu banyak. Sampai pada tahun keempat Hijriah, pendapatan dan sumber daya negara masih sangat kecil. Nah, Madinah merupakan negara yang baru terbentuk dengan kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah dari sisi ekonominya. Oleh karena itu, peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini merupakan langkah yang sangat signifikan sekaligus brilian dan spektakuler pada masa itu. Sehingga Islam sebagai sebuah agama dan negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif sangat singkat. Karenanya, Rasulullah SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yakni yang pertama, membangun masjid sebagai Islamic Center. Yang kedua, menjalin ukhuwah Islamiyah antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Yang ketiga, menjalin kedamaian dalam negara. Yang keempat, membangun pasar Madinah. Yang kelima, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya. Yang keenam, membuat konstitusi negara. Yang ketujuh, menyusun sistem pertahanan negara. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah meletakkan dasar-dasar keuangan negara. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemikir dan aktivis pertama ekonomi syariah. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah berakar dan dari prinsip-prinsip Qur'ani. Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia dalam aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan manusia diciptakan sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Zaman Rasulullah SAW, kebijakan anggaran belanja atau pengeluaran terdiri dari pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai. Yang pertama, keuangan dan pajak. Belanja pada masa Rasulullah meliputi hal-hal yang pokok, yaitu biaya pertahanan negara, penyaluran zakat dan urs untuk mereka yang berhak menerimanya, pembayaran gaji pegawai pemerintah, pembayaran hutang negara, serta bantuan untuk musafir. Nah, sedangkan hal-hal yang bersifat sekunder diperuntukkan untuk bantuan orang yang belajar di Madinah, hiburan untuk para delegasi keagamaan dan utusan suku, hadiah untuk pemerintahan lain, atau pembayaran hutang orang yang meninggal dalam keadaan miskin. Untuk mengelola sumber penerimaan negara dan sumber pengeluaran negara, Rasulullah menyerahkan kepada Baitul Mal dengan menganut asas anggaran berimbang atau balance budget, yaitu sama penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran negara atau government expenditure. Kedua, mengenai kebijakan fiskal khusus. Pengeluaran negara khususnya pada masa Rasulullah dilakukan dengan beberapa cara yang merupakan implementasi kebijakan fiskal Rasulullah, seperti 1. Meminta bantuan dari kaum muslimin untuk kebutuhan pasukan Ghazwa dan Syariah. Yang kedua, meminjam peralatan dari non-muslim dengan jaminan pengembalian dengan ganti rugi tanpa membayar sewa atas penggunaannya. Yang ketiga, meminjam uang dari orang-orang tertentu dalam jangka pendek dan memberikannya kepada orang-orang yang baru masuk Islam di Mekah. Yang keempat, menerapkan kebijakan intensif, yaitu kebijakan ini diterapkan untuk menjaga pengeluaran serta untuk meningkatkan partisipasi kerja dan produksi masyarakat muslim. Peran negara dalam menjaga kesejahteraan rakyatnya tercermin dalam distribusi pengeluaran negara sebagaimana dalam tabel. Nah, tabel ini bisa dilihat di makalah. Jadi, jika dilihat pada tabel di atas, maka dapat diperkirakan bahwa pengeluaran negara tidaklah begitu banyak. Rasulullah SAW menghimpun pemasukan negara lalu mengeluarkannya sesegera mungkin. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah
karena umat Islam masih membutuhkan harta tersebut. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berlandaskan keadilan sejak awal pemerintahan Islam. Setelah beliau wafat, maka kebijakan fiskal dilanjutkan dan dikembangkan oleh para penerusnya. Kedua, pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq 11-13 Hijriah atau 632-634 Masehi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq yang bernama lengkap Abdullah bin Abu Quhafa At-Tamimi ini terpilih sebagai Khalifah Islam yang pertama. Ia merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Selama pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena beliau langsung mendistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, hanya ditemukan 1 dirham dalam pemendaharaan negara. Seluruh kaum muslimin diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Nah, apabila pendapatan meningkat, maka seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan agregat demand dan agregat supply yang pada akhirnya akan menaikkan total pendapatan nasional, di samping memperkecil jurang pemisah antara orang-orang yang kaya dengan orang yang miskin. Dalam pemerintahan Abu Bakar, ciri-ciri ekonominya adalah yang pertama, menerapkan praktek akad-akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah. 2. Menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga, tidak menjadikan ahli badar sebagai pejabat negara, dan juga tidak mengistimewakan ahli badar dalam pembagian kekayaan negara. Yang keempat, mengelola barang tambang atau rikaz yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja sehingga menjadi sumber pendapatan negara. Yang kelima, tidak merubah kebijakan Rasulullah SAW dalam masalah jizyah. Sebagaimana Rasulullah SAW, Abu Bakar tidak membuat ketentuan khusus tentang jenis dan kadar jizyah. Maka pada masanya, jizyah dapat berupa emas, perhiasan, pakaian, kambing, onta, atau benda-benda lainnya. Yang keenam, penerapan prinsip persamaan dalam distribusi kekayaan negara. Dan yang ketujuh, memperhatikan akurasi perhitungan zakat. Hasil perhitungan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal dan langsung didistribusikan seluruhnya pada kaum muslimin. Yang selanjutnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi. Beberapa hal yang dilakukan Umar bin Khattab dalam pengembangan perekonomian umat Islam pada saat itu adalah: yang pertama, banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi, Syria, Palestina, dan Mesir, serta seluruh wilayah kerajaan Persia termasuk Irak. Yang kedua, administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi: Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Yang ketiga, pendirian lembaga Baitul Mal. Yang keempat, Khalifah Umar mengambil inisiatif tentang penggunaan dana Baitul Mal tersebut untuk tidak mendistribusikan harta Baitul Mal tetapi disimpan sebagai cadangan baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun berbagai kebutuhan umat lainnya. Yang kelima, membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam mengelola harta Baitul Mal. Yang keenam, pejabat provinsi yang bertanggung jawab terhadap harta umat tidak bergantung kepada gubernur dan mereka mempunyai otoritas penuh dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada pemerintahan pusat. Yang ketujuh, klasifikasi dan alokasi pendapatan negara. Yang kedelapan, pengeluaran. Selanjutnya pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan 23-35 Hijriah atau 644-656 Masehi. Khalifah Utsman bin Affan dalam pengelolaan zakat mendelegasikan keuangan menaksir harta yang dijakati kepada pemiliknya masing-masing. Di samping itu, Khalifah Utsman bin Affan berpendapat bahwa zakat dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh hutang-hutang yang bersangkutan, menaikkan dana pensiun sebesar 100 dirham, memberi ransum tambahan berupa pakaian, serta memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan di masjid untuk fakir miskin dan musafir. Meningkatkan jumlah pemasukan kharaj dan jizyah dari Mesir dan 2 juta dinar menjadi 4 juta dinar setelah kebijakan membagi-bagikan tanah negara kepada individu-individu sehingga memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham dibandingkan masa Khalifah Umar yang tidak membagikan tanah tersebut. Khalifah Utsman selalu mendiskusikan tingkat harga yang
sedang berlaku di pasaran dengan seluruh muslimin di setiap selesai melaksanakan sholat berjamaah. Yang selanjutnya pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib 35-40 Hijriah atau 656-661 Masehi. Adapun kebijakan moneter di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib antara lain, yang pertama, kebijakan moneter di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib meneruskan kebijakan masa Rasulullah. Yang kedua, pada umumnya mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham. Namun Ali bin Abi Thalib membuat gagasan baru, yaitu mencetak mata uang sendiri. Yang ketiga, terobosan Ali bin Abi Thalib di bidang moneter yang sangat monumental adalah mencetak mata uang dinar yang mempunyai ciri khusus tidak meniru dinar Romawi. Selanjutnya, dalam bidang fiskal, khususnya dari segi pemasukan kas negara, Khalifah Ali bin Abi Thalib menetapkan pajak pemilikan hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, mengumpulkan zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Yang selanjutnya adalah defisit anggaran. Defisit anggaran adalah situasi ketika anggaran belanja negara melebihi pendapatan. Maksudnya, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Penyebabnya bervariasi. Bahaya utama dari defisit anggaran adalah inflasi. Faktor penyebab defisit anggaran yang pertama adalah daya beli masyarakat rendah. Rendahnya daya beli masyarakat terhadap produk maupun jasa untuk kebutuhan sehari-hari bisa memicu terjadinya defisit anggaran. Misalnya, pembelian sembako, BBM, transportasi, dan listrik yang tidak begitu banyak pemasukannya. Keadaan ini membuat pemerintah harus memberikan subsidi terhadap sebagian kebutuhan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat membeli kebutuhan tersebut. Yang kedua, lemahnya nilai tukar mata uang. Indonesia termasuk negara yang melakukan pinjaman uang ke luar negeri. Setiap kali ada perubahan nilai mata uang asing, terutama dolar, maka Indonesia terkena imbasnya. Pinjaman luar negeri dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran utangnya dihitung dengan rupiah. Jika ada depresiasi mata uang rupiah, maka untuk utang Indonesia semakin besar. Yang ketiga, pembiayaan pembangunan. Sebuah negara berkembang sering melakukan investasi besar dalam hal pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan memang dapat mempercepat pertumbuhannya perekonomian. Namun, jika tidak sebanding hasilnya, pengeluaran tetap besar daripada pemasukan. Yang keempat, saat inflasi. Dalam penyusunan anggaran penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN, pemerintah menggunakan standar harga yang sudah ditetapkan. Namun, hal tersebut bisa berubah seiring berjalannya waktu. Ketika terjadi inflasi tak terduga, maka beban biaya untuk berbagai program pemerintahan juga akan meningkat, sedangkan anggaran sudah ditetapkan. Yang kelima, realisasi dari rencana. Pemotongan biaya sering dilakukan pada beberapa program karena penerimaan negara tidak sesuai target. Hal ini mengakibatkan program tidak bekerja maksimal dan setiap tahun pemerintah harus menutup kekurangan tersebut. Dampak dari defisit anggaran ini sendiri secara umum mampu memberikan dampak buruk bagi sebuah negara maupun skala organisasi. Dampak buruk dari defisit anggaran ini adalah yang pertama, tingkat inflasi. Keadaan defisit dapat dilihat dari kecenderungan naiknya harga kebutuhan pokok atau inflasi. Hal ini bisa terjadi ketika pemerintah melakukan pengeluaran untuk program jangka panjang yang belum menghasilkan. Yang kedua, tingkat suku bunga ditandai dengan kurangnya pengeluaran karena penerimaan yang lebih sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah harus menambah modal konsumsi maupun tabungan. Dengan keadaan inflasi, mampu mengurangi pendapatan real masyarakat. Hal ini membuat masyarakat mengurangi tingkat konsumsi dan tabungannya. Padahal, peran penting tabungan adalah untuk mendorong investasi.
Yang terakhir, pengangguran. Menurunnya tingkat investasi juga berdampak pada peningkatan angka pengangguran. Suku bunga meningkat dan penurunan investasi akan membuat proyek berhenti, di mana sebuah proyek pasti memiliki banyak pekerja yang harus dikurangi. Ketika terjadi defisit anggaran, biasanya negara akan meminjam uang ke negara asing sehingga akan memperumit perekonomian. Sedangkan di dalam sistem ekonomi Islam, jika mengalami defisit anggaran, khalifah akan menyelesaikannya dengan 3 strategi, yakni yang pertama, meningkatkan pendapatan dengan cara mengelola harta milik negara, misalnya menjual atau menyewakan harta milik negara seperti tanah atau bangunan milik negara. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah boleh juga mengelola tanah pertanian milik negara dengan syarat harus membayar buruh para pekerja. Kemudian hasil dari pertanian itu akan menambah pendapatan negara. Kemudian di zaman Khalifah pula sering melakukan hima. Hima adalah mengkhususkan dana sehingga tidak boleh digunakan selain yang dikhususkan. Yang kedua, menghemat pengeluaran. Cara kedua untuk mengatasi defisit anggaran adalah dengan menghemat pengeluaran, khususnya pengeluaran-pengeluaran yang dapat ditunda dan tidak mendesak. Ketiga, berutang istiqrad. Khalifah secara syar'i boleh berhutang untuk mengatasi defisit anggaran, namun tetap wajib terikat hukum-hukum syariat. Haram hukumnya khalifah mengambil utang luar negeri, baik dari negara tertentu, misalnya Amerika Serikat dan Cina, atau dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Alasan keharamannya ada dua, yaitu utang tersebut pasti mengandung riba dan pasti mengandung syarat-syarat yang menghilangkan kedaulatan negeri yang berutang. Khalifah boleh berutang dalam kondisi ada kekhawatiran terjadi bahaya. Jika dana di Baitul Mal tidak segera tersedia, kondisi ini terbatas untuk 3 pengeluaran saja, yaitu untuk nafkah fuqaha, masakin, ibnu sabil, dan jihad fisabilillah, untuk membayar gaji orang-orang yang memberikan jasa atau pelayanan kepada negara seperti pegawai negeri, para pengusaha, tentara, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk membiayai dampak peristiwa luar biasa seperti menolong korban gempa bumi, banjir, angin topan, kelaparan, dan lain-lain. Pada 3 macam pengeluaran ini, jika dana tidak cukup di Baitul Mal, maka awalnya khalifah boleh memungut pajak. Jika kondisi memburuk dan dikhawatirkan dapat munculnya bahaya, khalifah boleh berhutang. Begitulah perbedaan yang jelas dengan sistem kapitalisme saat ini dan Islam dalam mengatasi problem defisit anggaran. Kapitalisme hutang sebagai solusi yang menambah masalah, sedangkan Islam memberi solusi yang menyelesaikan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang porsi yang besar untuk infrastruktur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, infrastruktur diartikan sebagai prasarana. Selain itu, infrastruktur juga dapat diartikan sebagai seluruh fasilitas baik fisik maupun non-fisik yang sengaja dibangun oleh pemerintah atau perorangan untuk mendukung terlaksananya kegiatan masyarakat. Nah, baik dalam hal ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat, misal transportasi, tenaga listrik, penyediaan air, pembangunan limbah, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari pengertian di atas, memang sudah sebenarnya ya, dalam kebijakan fiskal pemerintah atau negara terkait dengan kebijakan belanja negara lebih ditekankan kepada biaya infrastruktur. Hal ini dikarenakan
merupakan kebutuhan pokok masyarakat dalam mengembangkan kehidupan sosial dan ekonominya. Nah, pada dasarnya, porsi yang besar dalam kebijakan belanja negara ini telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para khalifah dari Khulafaur Rasyidin, yang mana sudah kita ketahui bahwa merekalah orang yang patut kita contoh dalam berbagai bidang kebijaksanaannya. Hal ini dikarenakan pada zaman mereka merupakan zaman yang terbaik daripada zaman setelahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian masa setelahnya, kemudian masa setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sistem yang sama juga dianut oleh pemikir ekonomi Islam, yakni Abu Yusuf. Dalam pandangannya, ia menyatakan bahwa tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, dalam pemikirannya, ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan berbagai proyek yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana kaidah fikih yang disusun oleh Abu Yusuf, yaitu yang sudah terkenal di kalangan ahli usul fikih, yakni ketentuan seorang imam yang berkaitan dengan rakyatnya senantiasa terkait dengan kemaslahatan rakyat itu sendiri. Nah, oleh karena itu, salah satu pandangannya dalam hal infrastruktur adalah selain itu dalam hal pengadaan fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf mengatakan bahwa biaya yang diperlukan untuk pengadaan fasilitas infrastruktur tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, tembok, bendungan, dan lain sebagainya. Nah, termasuk pula dalam hal ini proyek irigasi di sungai-sungai besar yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum. Nah, mungkin hanya segitu ya yang bisa saya jelaskan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem zakat proporsional. Pengeluaran atau pembayaran zakat di dalam Islam mulai efektif dilaksanakan setelah hijrah dan terbentuknya pemerintahan di Madinah. Orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya dalam bentuk zakat. Pembayaran zakat ini merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Kewajiban itu berlaku bagi setiap muslim yang telah dewasa, merdeka, berakal sehat, dan telah memiliki harta itu setahun penuh dan memenuhi nisab. Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa emas, perak, barang dagangan, binatang ternak tertentu, barang tambang, harta karun, dan hasil panen. Kewajiban zakat secara tegas dinyatakan dalam Al-Quran. Pada awal pemerintahan Islam, zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan negara. Zakat bukan merupakan sumber penerimaan biasa bagi negara-negara muslim di dunia, meskipun tidak dianggap sebagai pembiayaan utama. Negara bertanggung jawab dalam penghimpunan dan menggunakannya secara layak, dan penghasilan dari zakat tidak boleh dicampur dengan penerimaan publik lainnya. Zakat merupakan kebijakan fiskal Islam yang berbeda dengan kebijakan fiskal konvensional. Dalam fiskal konvensional, pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian melalui insentif dalam tarif pajak maupun besarnya, atau disebut juga dengan tax base, dari suatu kegiatan perekonomian. Sedangkan dalam sistem zakat, segala ketentuan tentang desainnya tarif zakat sudah ditentukan berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kebijakan zakat sangat berbeda dengan kebijakan perpajakan. 4 konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Tujuan dari sistem ini agar terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim. Tujuan dari sistem ini agar terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim, atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit, disebut juga dengan mustahik, menjadi surplus atau juga disebut dengan muzaki.
muzaki. Secara filosofi sosial, zakat dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial dan dilihat dari segi kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang berhubungan dengan distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan atau pemberantasan kemiskinan. Dengan zakat, di satu sisi terjadi transfer konsumsi dan kepemilikan sumber-sumber ekonomi, sementara di sisi lain merupakan perluasan kegiatan produktif di tingkat bawah. Skenario ini memberikan kesempatan kepada masyarakat lapisan terbawah untuk meningkatkan pendapatan dan selanjutnya bisa menabung dan melakukan pemupukan modal secara kolektif sebagai salah satu kegiatan sumber ekonomi dan kegiatan produktif. Pengumpulan dan penyaluran serta potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan menjadi isu penting dalam sistem perekonomian Islam. Zakat banyak dibahas oleh ekonomi Muslim yang concern kepada pembangunan dan keuangan publik. Selain sebagai komponen utama dalam sistem keuangan publik, sekaligus kebijakan fiskal yang utama dan dalam sistem ekonomi Islam, zakat juga merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi seluruh umat Islam. Masih ada komponen lain yang dapat dijadikan sebagai unsur lain dalam sumber penerimaan negara. Komponen-komponen tersebut bukan merupakan unsur yang wajib, melainkan kegiatan yang bersifat sukarela yang dikaitkan dengan tingkat ketakwaan seseorang. Makin tinggi tingkat ketakwaannya, maka semakin besar kecenderungannya untuk mengeluarkan komponen yang bersifat pengeluaran sukarela tersebut. Zakat bukan satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan lainnya, tapi juga memiliki implikasi untuk kehidupan di akhirat. Hal inilah yang membedakan kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi konvensional. Hal ini dapat dilihat dari Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat sebagai komponen kebijakan fiskal Islam. Agama Islam memiliki konsep zakat sebagai bentuk pendistribusian harta yang dimiliki seseorang. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam guna diberikan kepada berbagai elemen masyarakat yang berhak menerimanya yang dikenal dengan tema mustahik 7 sebagai bagian dari kebijakan fiskal Islam. Zakat merupakan sendi utama dari sistem ekonomi Islam yang jika diimplementasikan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan sistem ekonomi Islam ini menjadi alternatif bagi pasar yang menunjukkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya dalam konsep ekonomi Islam. Kebijakan fiskal diserahkan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Nah, untuk kesimpulannya dapat saya simpulkan, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah terkait dengan pendapatan dan pengeluaran keuangan negara yang pada dasarnya hal itu dilakukan untuk mencapai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas. Rasulullah dan para khulafaur rasyidin dalam mengatur kebijakannya dalam hal struktur APBN negara menjadikan beberapa objek sebagai pendapatan negara, yaitu kharaj, fai, ghanimah, zakat, khums, us, dan lain sebagainya. Sedangkan dari beberapa pendapat tersebut dialokasi kepada hal yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Nah, dalam kebijakan fiskal Islam ada beberapa hal yang dijelaskan, yakni porsi yang besar pendapatannya, sistem zakat yang didasarkan pada proporsinya atau sistem zakat profesional, sistem bisnis yang lebih stabil, diberlakukannya pajak regresif terhadap peternakan, pengaruh pajak pada penawaran tenaga kerja,
dan berlakunya pajak tanah berdasarkan tingkat produktivitasnya. Nah, mungkin hanya segitu yang dapat saya simpulkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kelompok kita. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.